warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Leda Mufriana dengan NIM C1L03046 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sistem ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Febiana Komalasari, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem ekonomi digital dan perannya dalam sistem perekonomian di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sistem ekonomi digital didefinisikan sebagai suatu pergeseran transaksi bisnis dan transaksi perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Sedangkan ekonomi konvensional didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang masih harus bertemu langsung dengan antara pembeli dan penjual, dan transaksinya pun harus transaksi langsung. Selain itu, ekonomi konvensional juga belum memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, apa aja sih contoh penerapan sistem ekonomi digital di Indonesia? Yang pertama yaitu ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada fintech seperti Dana, OVO, Shopify, GoPay, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada aplikasi pariwisata seperti Pegi, Tiket.com, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada layanan streaming seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada jasa online seperti jasa penitipan, jasa ketik online, ataupun jasa bersih-bersih. Yang ketiga yaitu analisis peran ekonomi digital dalam perekonomian. Peran ekonomi digital memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Transformasi digital telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, mempercepat perputaran uang, serta membuka peluang usaha bisnis baru, terutama di sektor e-commerce dan layanan keuangan digital. Kementerian Kominfo mengatakan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya model bisnis baru, serta mengubah model bisnis yang telah ada. Terdapat 4 sektor utama yang diperkirakan akan mengalami inovasi dan perubahan signifikan, yaitu sektor keuangan, sektor budaya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor pertanian. Adanya ekonomi digital juga membuka perluasan jangkauan pasar karena akses digital bisa diakses oleh siapa saja dan membuka lapangan pekerjaan baru lewat aplikasi atau web freelance. Yang keempat yaitu apa aja sih tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia ini? Yang pertama yaitu ada kesenjangan infrastruktur yang ada. Seperti yang kita tahu, infrastruktur di Indonesia ini masih belum merata. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi yang belum adaptif. Yang ketiga yaitu ada literasi digital yang masih sangat rendah, terutama di usia lanjut dan di wilayah perdesaan, apalagi di wilayah perdesaan yang terpelosok yang masih belum terjamah oleh adanya internet. Yang terakhir yaitu sistem keamanan digital yang masih sangat lemah. Seperti yang kita tahu, di web Kominfo saja, di web kementerian saja Indonesia masih sering terentas. Serangan cyber seringkali menyerang Indonesia. Sistem keamanan digital Indonesia masih belum kuat. Yang kelima yaitu tanggapan pribadi tentang bagaimana sistem ekonomi digital berdampak pada masa depan perekonomian Indonesia dan bagaimana sih peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital tersebut. Menurut saya, sistem ekonomi digital akan berdampak baik bagi masa depan perekonomian Indonesia karena ekonomi digital ini memberikan kemudahan akses bagi para pelaku ekonomi. Produsen juga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu memerlukan toko fisik yang dapat menghemat biaya operasional. Konsumen juga ketika akan membeli suatu produk dari produsen tidak perlu bertemu langsung dengan produsen. Cukup duduk di rumah saja kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Jangkauan pasar dari sistem ekonomi digital ini juga lebih luas karena berbasis digital, orang luar negeri pun dapat mengetahui produk apa yang kita jual.
Sistem ekonomi digital ini secara keseluruhan memiliki manfaat efisiensi dan produktivitas, perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan inovasi serta kedepannya dapat mendorong transformasi perekonomian Indonesia yang berdaya saing global. Namun di sisi lain tantangan serius juga muncul, seperti ancaman terhadap keamanan data pribadi, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta risiko monopoli oleh platform besar. Oleh karena itu, regulasi dari pemerintah dan perlindungan konsumen yang kuat sangat dibutuhkan agar transformasi ini berjalan secara berkelanjutan dan merata. Peran masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital perlu melakukan penyesuaian diri dengan mempelajari teknologi digital dan menjadi pelaku ekonomi digital tersebut. Hal ini kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas hingga efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Penting juga untuk menyediakan literasi digital sehingga bisa mengakses dan memanfaatkan digital. Keterampilan teknologi juga perlu ditingkatkan agar pemanfaatan dan akses inovasi digital bisa dicapai masyarakat. Selain itu, kita juga harus mendukung UMKM agar go digital dan untuk masuk ke platform-platform digital. Selain itu juga harus mempromosikan UMKM lewat media sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai analisis sistem ekonomi digital dan perannya dalam sistem perekonomian di Indonesia. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.